Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Suatu ketika sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya diundang hadir oleh sebuah lembaga pemerintahan di tingkat provinsi dalam rangka merumuskan standar operasional prosedur ataupun SOP kebencanaan di Aceh. Yang hadir lintas sektoral, akademisi, praktisi, birokrasi, sampai dengan pihak jurnalis dan juga dari bidang agama. Dan untuk yang mewakili keagamaan, hanya saya yang diundang hadir. Mungkin untuk menghemat waktu, karena unsur keagamaan itu mungkin dari sisi Islamnya ada yang Wahabi dan ada Aswajah, maka diundang saja saya mewakili kedua-duanya, Aswabi, semi Aswajah dan semi Wahabi. Berbicaralah para pakar di bidangnya, dan saya menjadi bahagian terakhir, penutup serta doa. Saya katakan, kita sudah dengar uraian dari para pakar terkait dengan SOP mitigasi bencana, dan semuanya itu selalu terkait dengan persoalan fisik, mulai dari early warning system, sistem peringatan dini pakai alarm tsunami, kemudian ada tsunami drill, kemudian ada escape building, penguatan pondasi bangunan, membangun tembok laut, dan lain sebagainya. Semua aspek fisik. Tidak ada seorang pun para pembicara yang mengangkat tema mitigasi bencana terkait aspek mentalnya. Sedangkan di dalam Islam, bencana-bencana tersebut kadang terjadi sebab diundang oleh perilaku manusia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan turunkan siksa sampai kami beritakan sosialisasinya. Kami utus para rasul. Wa ma kunna mu'adzibina wa anta fihim. Kami tidak akan turunkan siksa wahai Muhammad sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun. Dan kami tidak mungkin turunkan siksa sementara mereka senantiasa beristighfar, minta mohon ampun kepada Tuhannya. Maka saya tambahkan, kenapa tidak kita masukkan bahagian dari mitigasi bencana? Salah satu unsurnya adalah nahi mungkar dan amar ma'ruf. Bukankah perilaku maksiat kita itu seperti menantang Tuhan? Jadi kalau penekanan hanya pada aspek fisik, hanya karena sudah ada early warning system, sudah ada tsunami drill, sudah ada escape building, lalu kita merasa aman, itu analoginya seperti orang belajar ilmu bela diri.
dia belajar ilmu sakti mandraguna, kebal, tidak mempan dibacok, tidak tembus ditembak. Karena merasa sudah sakti, dia menantang setiap orang untuk menyakiti dirinya. Silahkan bacok saya, silahkan tembak saya. Mungkin tidak mempan dibacok, tidak luka, tetapi setidak-tidaknya sakit pasti terasa. Bukankah dalam hal ini, daripada belajar ilmu kesaktian mandraguna, habis semua gunung kita daki dan habis semua mantra kita pelajari, sampai harus puasa 40 hari 40 malam, kalau tidak sakti pasti jadi hantu. Bukankah lebih baik kita belajar ilmu bukan mempan dibacok, tetapi ilmu bagaimana orang tidak pernah berfikir untuk membacok kita. Bukan tidak tembus saat ditembak, tapi bagaimana kita amalkan ilmu sampai tidak ada orang yang berniat untuk menembak kita. Jadi kalau sekarang kita terapkan SOP kebencanaan dengan semua proses fisik ini, sementara kemaksiatan kita biarkan, seolah-olah kita sedang menantang Tuhan. Ya Allah, silahkan turunkan bala, kami sudah siap. Sudah ada early warning system, kami sudah tahu kapan turun bencana. Sudah ada tembok laut, insya Allah agak lambat airnya naik ke darat. Sudah ada tsunami drill, kami sudah tahu harus lari kemana. Dan sudah ada escape building untuk menyelamatkan kami. Silakan turunkan bala. Seolah-olah itu pesan yang kita ingin sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kehendak Allah kecuali orang-orang yang rugi saja. Itu disampaikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, 97, 98. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah penduduk negeri itu merasa aman dari bencana kami yang datang di waktu malam ketika mereka sedang terlelap? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Karallah, apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? La ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang rugi saja. Allah ingatkan. Maka hari ini kita berada di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam tradisi kita di Aceh, ini adalah hari tolak bala, dan sampai sekarang tradisi itu masih melekat di sebagian daerah di pantai barat selatan Aceh. Saya baru pulang dari Aceh Selatan kemarin di hari Senin, oleh kerabat di sana minta menunda kepulangan ke Banda Aceh karena menjelang Aurora Buabeh tolak bala. Saya sampaikan ke kerabat, justru kalau saya tidak segera pulang akan lebih besar lagi balanya. Mereka datang ke tepi-tepi air, ke tepi laut untuk prosesi tolak bala. Ini Rabu Akik. Dulu saya berpikir itu hanya tradisi di Aceh. Sekarang masih ada di pantai barat selatan Aceh. Bahkan di Aceh Barat yang sekarang menjadi Aceh Jaya, ada di sebuah kecamatan di Tenom, ada sebuah kampung namanya diabadikan dengan sebutan Pasi Tolak Bala. Di pantai timur dan utara juga sebagiannya masih ada tradisi tolak bala. Dulu di Aceh Besar dan Banda Aceh juga ada tradisi tolak bala. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena balanya sudah tidak sanggup lagi ditolak, terlalu berat balanya. Apa yang terjadi? Dulu saya berpikir itu hanya tradisi Aceh. Belakangan baru saya tahu ternyata di Indonesia, di Pulau Jawa juga ada. Kemudian berkembang, ternyata di Melayu juga ada. Ternyata bukan akhir-akhir ini, sejak dari Arab Jahiliyah mereka sudah adakan tradisi, walaupun tidak ada prosesi tolak bala, mereka identik menyatakan bahwa bulan Safar adalah bulan bala. Maka mereka anggap bulan Safar itu sebagai bulan sial, sehingga datanglah Rasulullah menafikan konsep mereka tersebut. Beliau katakan la syu'ma wala tirata wala safara. Tidak ada sikap pesimis di dalam agama dan tidak ada sikap tatayur, menentukan nasib dengan arah terbangnya burung, wala safara, dan tidak ada namanya sial di bulan Safar.
karena semua bulan di sisi Allah adalah sama, hanya bulan-bulan tertentu yang diistimewakan, yang lain semua seragam. Datang ajaran Islam, dan Rasulullah juga paham bahwa Allah menurunkan bala, tetapi menolak bala di dalam Islam sudah ada standarnya. Apa standar menolak bala? Mulai dari berdoa sampai dengan bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, ad-du'a'u tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala, doa dapat menolak bala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, wa innal bala'a la yanzilu wad du'a yarfa'u. Ketika bala sedang turun, kita berdoa, dan doa itu diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas. Bertemulah bala dan doa, faya'talijani, bergulatlah bala dan doa itu ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Walaupun bahasa hadis adalah bahasa filosofis, tidak dimaknakan secara harfiah, jangan kita bayangkan bahwa bala dan doa ketika bertemu di perjalanan itu sudah seperti acara MMA, ada acara gulat martial art. Bukan. Ini hanya bahasa filosofis dari agama. Maka diajarkan konsep-konsep sederhana di dalam agama. Setiap kegiatan kita awali dengan doa, dan sekurang-kurang doa adalah dengan mengucapkan nama Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, qul ud'ullaha, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah. Awid'ur Rahman, adalah Sulaiman. Beliau bacakan dan disampaikan di hadapan al-mala', para pembesar-pembesarnya. Innahu min Sulaiman. Oh, rupanya surat ini dari Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak memperkenalkan dirinya dengan sebutan dan gelar. Min Nabiyillahi Sulaiman, min Rasulillahi Sulaiman, atau min Malik Sulaiman. Hanya disebutkan min Sulaiman, dari Sulaiman. Beda kita sekarang, harus menyebutkan gelar akademik di depan, sahibus sumawi, sahibul fadilati, dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman dengan sikap tawadhu'nya, walaupun beliau raja, beliau nabi, dan beliau rasul, anak dari raja, anak dari nabi, dan anak dari rasul, cucu dari panglima perang Talut yang melawan Jalut, beliau tidak perkenalkan kebesaran keluarga. Beliau kirimkan surat dengan kesederhanaan seorang Sulaiman. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Begitu dilanjutkan bacaan, ketemu kalimat wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata surat ini diawali dengan pernyataan bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam sejarah dicatat, manusia yang pertama berucap bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa isinya? Singkat saja, tanpa basa-basi. Beda dengan kita kirim surat dulu, di sana sehat, di sini sehat, tolong kirimkan 500.000 rupiah, sakitlah orang tua kita. Tidak basa-basi, hanya sepatah kata saja. Alla ta'lu alayya, janganlah engkau menyombongkan diri terhadapku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kemari dalam keadaan berserah diri. Bayangkan Ratu Balqis di puncak kekuasaannya, bahkan mahligainya itu sangat hebat sehingga Nabi Sulaiman terpukau. Dikirimkan surat tantangan seperti ini, maka ditanyakan kepada para pembesarnya, ma kun ayyuhal mala'u aftuni fi amri, wahai para pembesar-pembesarku, berikan fatwa, pandangan-pandangan kalian, opini-opini kalian terhadap kasusku ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, karena saya tidak akan putuskan satu perkara sekalipun hatta tashhadun, sampai kalian hadir menyaksikannya. Para pembesar ini membangga-banggakan kekuatan militer dan persenjataan mereka. Nahnu ulu quwwatin wa ba'sin syadid, kita ini adalah orang yang mempunyai kekuatan dan persenjataan yang dahsyat. Wal amru ilaiki, keputusan terserah kepada Anda wahai tuanku. Anda perintahkan perang, kita berangkat. Anda arahkan untuk diplomasi, kami menanti. Ratu Balqis, wanita yang punya pandangan sangat luas. Apa kata beliau? Inni mursilatun ilaihim bihadiyatin,
saya akan kirimkan delegasi yang membawa banyak hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, lalu kita tunggu bagaimana respon dari para utusan ini. Maka dikirimlah rombongan bawa hadiah. Begitu sampai kepada Nabi Sulaiman, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum walakinnakum bihadiyatikum tafrahun. Kalian akan sogok saya dengan hadiah-hadiah ini. Pemberian Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang telah Allah berikan kepada kalian, tapi dengan hadiah kecil ini kalian sombongkan diri di hadapanku. Pulanglah kalian, saya akan datang dengan pasukan yang tidak akan sanggup kalian hadapi. Kenapa? Karena pasukan Nabi Sulaiman bukan hanya pasukan siluman, memang jin. Kita hanya namanya saja pasukan siluman, tapi sebenarnya manusia. Ini benar-benar pasukan jin. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman, beliau itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menaklukkan jin. Tidak ada seorang pemimpin pun sebelum dan sesudah Nabi Sulaiman yang mampu taklukkan jin. Sehebat apapun pemimpin hari ini, rata-rata adalah orang yang ditaklukkan oleh jin. Karena godaan jin, maka mereka ingin jadi pemimpin. Makanya pemimpin Aceh untuk melindungi mereka dari godaan jin, pendopo gubernur itu sampai harus dikelilingi dengan kalimat zikir Asmaul Husna. Coba nanti ke pendopo. Ada di situ Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Keliling pendopo agar tidak masuk jin, supaya pemimpin Aceh selamat dari godaan jin. Tetapi orang yang pasang Asmaul Husna di sekeliling pendopo lupa bahwa di dalamnya sudah lebih dahulu ada jin. Jin di dalam tidak sempat diusir, sudah dipasang kelilingnya. Akhirnya jin di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Maka yang berkuasa selalu jin yang sama. Ini terjadi. Sehebat apapun pemimpin hari ini adalah korban godaan jin. Ini terjadi. Nabi Sulaiman taklukkan jin. Apa yang terjadi? Ketika rombongan ini sampai ke Ratu Balqis, mendengarkan cerita mereka, semua hadiah dikembalikan. Beliau ambil sebuah kesimpulan. Jangan pernah berperang menghadapi seorang pemimpin yang tidak bisa disogok. Kalau tidak bisa disogok, tidak akan bisa dikalahkan. Maka ujian untuk pemimpin adalah sogok. Nauzubillah. Kalau sudah masuk sogok sedikit, maka yang lain akan masuk semuanya. Nauzubillah. Ini Islam. Maka di dalam Islam diajarkan tentang kalimat-kalimat sederhana untuk menolak bala. Diawali dengan bismillah. Tapi hari ini bahkan hal-hal yang buruk pun diawali dengan bismillah. Kita terkejut ketika beberapa waktu yang lalu di Aceh yang bersyariat Islam ini ditangkap lonte, dan lontenya pun berjilbab, luar biasa. Kenapa? Lonte syariah. Saya yakin mungkin transaksinya juga diawali dengan bismillah. Bahkan ketika mereka beraktivitas diawali dengan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Padahal mereka sendiri adalah syaitannya. Nauzubillah. Kita terlalu terpukau pada kemasan, lupa kepada isi. Tapi sekarang bahkan kemasan pun kita rusak. Harusnya nilai-nilai syariat itu hidup di dalam diri kita. Maka ketika datang hari seperti hari ini, hari Rabu terakhir di bulan Safar, tidak ada masalah kita lakukan. Ada ritual datang ke tepi pantai dengan keluarga, sanak dan handai tolan, makan-makan dan berdoa, silahkan. Tetapi niatnya harus diluruskan. Kenapa? Oh, untuk tolak bala. Bagaimana tolaknya? Berdoa, silahkan. Tapi kalau sampai pada tradisinya menjurus kepada hal-hal yang syirik, sembelih binatang dibuang ke laut, kalaupun bukan diniatkan untuk syirik, setidak-tidaknya itu adalah praktek mubazir di tengah-tengah masyarakat yang sedang didera oleh kemiskinan yang berat, yang bahkan harga kebutuhan pokok semakin meningkat, harga beras hampir tidak terbeli. Dan sayangnya kenduri-kenduri kita selalu menyasar kepada orang kaya yang sudah tidak sanggup makan lagi, jarang menyentuh orang-orang miskin. Walaupun kita sudah belajar tentang gizi, tetapi gagal untuk mensosialisasikan tentang gizi tersebut kepada masyarakat. Maka hari ini, walaupun banyak di antara kita sudah kuliah di luar negeri, tinggal di luar negeri, tetapi tetap tidak bisa berpisah dari nasi.
tetap nasi makanannya. Maka saya ketemu kawan-kawan yang sering studi banding ke luar negeri, ke Eropa. Mereka itu bercerita dengan lugasnya bahwa karena di Eropa jarang tersedia warung dengan kuah belangong, mereka bawalah nasi beras dari sini dan rice cooker. Dalam perjalanan dalam bus itu mereka masak nasi. Bayangkan, itu sudah tingkat provinsi jabatannya, keliling sampai ke luar negeri, tapi tetap nasi makanannya. Sedangkan saya di chat keeng saya sampai jam 1:25 ini belum kena nasi dari tadi malam. Kemarin siang makan nasi. Kenapa? Kita ajarkan bahwa yang dibutuhkan oleh tubuh adalah nutrisi, bukan nasi. Nasi hanya kaya dengan karbohidrat dan kaya kandungan gula, glukosa aja. Jadi karena terlalu banyak makan nasi, akhirnya sebentar-sebentar kita keluar negeri untuk mengecek kandungan glukosa dan tekanan darah tinggi. Hal-hal sesederhana ini tidak mampu kita berikan contoh kepada masyarakat. Maka kita sangat berharap agar kenduri maulid yang akan datang, mulailah orang-orang hebat tersebut hidangan kenduri mereka jangan lagi nasi. Apakah ubi rebus atau kentang rebus nyanyi kalian kejap mulut tau. Insyaallah kejap dia gemu pau-pat tu nyamode kredit urang gua hanai bibu dia. Ini persoalan sederhana. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, Islam ajarkan bahwa salah satu bentuk menolak bala adalah berdoa dan bersedekah, dan tidak ada sedekah yang lebih tinggi nilainya di dalam Islam lebih daripada memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya sebatas memberi makan, tetapi objeknya menyasar kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Maka mudah-mudahan semangat untuk tolak bala dari sekedar ritual formal menjadi sesuatu yang substansif dan esensial. Kita memberi makan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya dalam Islam tebusan-tebusan dosa dalam bentuk kifarat, dalam bentuk fidyah, Allah abadikan. Fidyah itu menyasar kepada orang miskin dalam bentuk memberi makan. Fa fidyatu ta'amu miskin, maka fidyahnya memberi makan orang miskin. Hari-hari sekarang ini ada praktik-praktik memberikan fidyah, tetapi yang diberi bukan makan dan yang disasar bukan orang miskin. Ini menjadi pergeseran nilai dari nilai-nilai syariat. Jadi setiap kali ada kawan-kawan yang bertanya, Ustaz, anak saya meninggal tinggal puasa bagaimana? Ada fidyah. Kepada siapa saya berikan fidyah Pak Ustaz? Cari orang-orang miskin di sekitar Anda. Apa yang saya berikan Pak Ustaz? Berikan makanan pokok, berikan nasi, beras. Karena orang Aceh tidak makan nasi saja, maka tambahkan sedikit biaya lauk pauknya. Berikan nasi untuk kebutuhan sehari makan, dan berikan biaya lauk pauk untuk menu mereka makan di hari tersebut. Maka mudah, sederhana di dalam Islam, tapi kita jadikan rumit. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar tausiah kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita mulai konsisten untuk mempraktikkan tolak bala setiap hari. Memulai hari dengan doa sekurang-kurangnya bismillah, mulai aktivitas dengan doa sekurang-kurangnya bismillah, dan kita perbanyak sedekah, dan kita usahakan sedapat mungkin sedekah tersebut bukan memberikan uang, tetapi memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.